Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak? Ibu harapkan kamu semua dalam keadaan sehat ya. Saat MPLS ini, perkenalkan nama Ibu Teti. Biasanya di kelas Ibu mengajar IPS. Namun pada kesempatan kali ini, Ibu memberikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah anak-anak, pada materi kesadaran berbangsa dan bernegara, ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah nilai-nilai bela negara. Dan yang ketiga adalah kesadaran berbangsa dan bernegara di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita membahas materi kesadaran berbangsa dan bernegara, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan ikut menyanyikan Berkibarlah Benderaku. Di era globalisasi saat ini, banyak sekali kita hadapi tantangan sebagai sebuah negara yang merdeka. Tentu tantangan itu berbeda pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Tantangan zaman dahulu bentuknya perang secara fisik, tetapi tantangan di zaman era globalisasi saat ini adalah dengan merubah pola pikir melalui berita-berita hoaks yang selalu kita dengar lewat media sosial. Nah, coba kita lihat apa saja tantangan tersebut. Yang pertama adalah intoleransi. Intoleransi adalah suatu paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi atau juga suatu sikap tidak adanya tenggang rasa atau tidak toleran. Hal ini dapat mengakibatkan perpecahan bangsa karena dapat mengakibatkan konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu konflik ras antar suku maupun antar agama. Nah, untuk itu diperlukan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ya. Yang kedua adalah kemiskinan. Kemiskinan juga merupakan tantangan bagaimana agar seluruh masyarakat Indonesia dapat maju, aman, damai, dan sejahtera. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah korupsi. Korupsi juga sering kita dengar atau kita lihat di media sosial. Banyak para koruptor yang telah ditangkap atau ditemukan ya. Korupsi sudah jelas untuk memperkaya diri sendiri, sedangkan bela negara menuntut sikap rakyat untuk tidak memperkaya diri sendiri. Jadi sikap perilaku korupsi merupakan atau bentuk tindakan yang justru bertentangan dengan upaya bela negara. Jadi korupsi adalah tantangan dan musuh kita ya. Yang keempat adalah kesenjangan sosial. Sedangkan yang terakhir, yang kelima adalah terorisme.
Terorisme telah mengoyak keutuhan bangsa dan negara serta merusak nilai-nilai toleransi yang menjadi ciri khas bangsa kita. Inilah 5 tantangan yang harus kamu hadapi dan kamu perjuangkan ke depannya, agar bangsa kita dapat hidup rukun dan damai di tengah keberagaman. Nah anak-anak, kita mulai pada pokok bahasan pertama, yaitu pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara. Untuk menjaga Indonesia agar mampu menghadapi semua tantangan yang ada, kita memerlukan yang namanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Apakah kesadaran berbangsa dan bernegara itu? Kesadaran berbangsa dan bernegara terdiri dari 3 kata ya. Kesadaran, yaitu suatu yang dialami dan dirasakan oleh seseorang atau merasa tahu dan mengerti. Lalu berbangsa, yaitu menyatakan dirinya memiliki kesamaan keturunan, bahasa, sejarah, adat, dan wilayah pemerintahan yang sama. Yang ketiga adalah bernegara, menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa serta berada pada satu wilayah. Dengan demikian dapat kita simpulkan, kesadaran berbangsa dan bernegara itu adalah kesadaran di mana seseorang sadar dan menyatakan dirinya memiliki kesamaan sejarah, bahasa, adat, serta menjadi bagian dari satu wilayah. Nah anak-anak, yang kedua adalah nilai-nilai bela negara. Bernegara dapat dilakukan dengan menerapkan nilai bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai bela negara itu antara lain, yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa kita. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Sedangkan yang ketiga adalah meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan ya. Yang keempat adalah rela berkorban demi bangsa dan negara. Dalam mewujudkan bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini, yaitu para atlet yang bekerja keras untuk mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan atau mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui, para atlet bukan hanya menjadi atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga dan mengharumkan nama bangsa. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan bela negara. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana alam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam, menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa.
mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, karena Indonesia seringkali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Cinta produksi dalam negeri, agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Ya. Nah, dalam kesadaran berbangsa dan bernegara diperlukan suatu sikap, yaitu nasionalisme dan patriotisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama adalah nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Sedangkan pengertian yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Lalu ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Apa itu patriotisme? Yaitu sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan kejayaan negaranya. Ciri-ciri patriotisme adalah yang pertama cinta tanah air, yang kedua rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, yang ketiga menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan, yang keempat berjiwa pembaharu, dan yang kelima adalah tidak kenal menyerah dan putus asa. Kita masuk pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara di masa COVID-19 ya. Pada situasi pandemi saat ini, kesadaran berbangsa dan bernegara sangat diperlukan untuk menjaga negara ini. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kita pada saat ini, tetapi masih banyak masyarakat kita yang belum memahami bahayanya pandemi COVID-19 ini. Untuk menghadapi COVID ini diperlukan kesadaran berbangsa dan bernegara dari setiap lapisan masyarakat Indonesia. Kita lihat apa saja itu. Ya, sebagai seorang siswa yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, yang dapat kalian lakukan adalah yang pertama, melakukan social dan physical distancing. Yang kedua adalah menggunakan masker saat berpergian. Apakah kamu sudah menggunakannya? Yang ketiga adalah cuci tangan pakai sabun. Sedangkan yang keempat, ikuti anjuran pemerintah. Dengan melakukan hal-hal tersebut, artinya kalian telah memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai seorang siswa dan sebagai warga negara. Demikianlah akhir materi pembahasan kita tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Ibu ucapkan terima kasih, tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.